Selamat berjumpa kembali teman-teman semua, penyimak, pendengar, dan juga penikmat informasi kesehatan dari kami Mikirin Pasien Rumah Sakit Pandanaran Boyolali. Kali ini saya bersama Dr. Daniel Widi. Ya dok, kita akan bahas metode persalinan terbaru emak-emak, ibu-ibu, baik yang mau melahirkan lagi maupun merencanakan babynya. Silakan simak kami. Monggo dok, kita bicara tentang ERAX. Iya, mari kita bicara tentang ERAX ya. Tapi Ya. hari ini Pak Surya. Iya, itu tren sekali itu ERAX itu apa, singkatannya apa dok? Iya, jadi ERAX nggih, mungkin masyarakat pemirsa bahkan pasien di sini mungkin sudah cukup tahu ya. Jadi ERAX itu merupakan suatu metode itu untuk metode SC ya. Untuk singkatnya sendiri Enhanced Recovery after section cesarean. Ya, Oh, setahu saya ERAX itu eranya sesar rame-rame gitu. Bukan ya dok ya? Bukan ya. Jadi memang untuk ERAX sendiri dari terjemahannya itu untuk meningkatkan kualitas dari operasi sesar sendiri. Jadi hasil akhir yang didapatkan itu luarannya lebih baik dari sisi psikologis, sisi penyembuhan luka, dan juga sisi bonding atau hubungan ibu dan bayi. Seperti itu. Berarti intinya upgrade itu ya, Iya. sesar yang di-upgrade ya. Benar sekali, Surya. RAM-nya ditambah dok? RAM-nya ditambah. Oh iya. Iya, iya. Terus kalau ibu-ibu sekarang itu cenderung milih ERAX ya dok ya? Apa karena ada cashbacknya atau apa dok itu ERAX itu? ERAX ya gini, jadi sebenarnya untuk sebenarnya nggak cuman ERAX saja ya, tapi kadang operasi SC terutama secara umum dulu itu unik sebenarnya, operasi yang unik gitu. Kalau ibu-ibu hamil itu kadang meminta, malah kadang ada yang meminta SC. Dan kalau operasi yang lain seperti operasi bedah usus, operasi pasang stoma, operasi batu ginjal itu malah orang pada takut, nggak mau minta lagi. Tapi kadang SC itu aneh, operasi SC itu kadang malah ada yang berminat di situ, malah minta berulang. Dokter, saya besok minta operasi lagi. Nah itu kan cukup ini ya, apa namanya, cukup mengundang animo masyarakat SC sendiri. Nah ditambah ada operasi metode baru yaitu ERAX yang disinyalir memiliki keuntungan lebih dan yang digembar-gemborkan adalah nyeri yang lebih ringan. Oh ya. Seperti itu. Padahal kalau zaman dulu itu lorone ra koyo loro pas nglahirke gitu ya dok ya. Malah sekarang ibu-ibu mintanya melahirkan tidak sakit segera bikin lagi gitu mungkin ya. Oh Iya benar. Nah itu makanya jadi ERAX ini jadi apa ya, booming ya waktu itu, jadi naik karena sebenarnya operasi SC sendiri itu cukup singkat dibanding operasi-operasi lain, operasi bedah yang lain. Nah operasi SC itu mungkin 3 hari udah bisa pulang, nyerinya tidak terlalu banyak. Nah ditambah lagi adanya ERAX ini makin singkat lagi. Jadi orang yang harus melahirkan biasanya butuh 1 hari dari pembukaan 0 sampai 10 ini bisa dipersingkat dengan 1 jam selesai. Oh berarti ya itu ya sesar upgrade tadi ya dok ya? Iya. Kok itu saya pernah dengar ERAX enak itu ERAX habis dibikin resleting gitu tetap sama tuh dok, resleting ya. Ya itu terus 2 atau 3 jam bisa duduk gitu, bener ya dok? Itu apa cuma iklan dok gitu dok? Iya, jadi memang tadi jadi sesuai namanya ya, enhance itu kalau dalam terjemahannya meningkatkan. Iya, jadi semuanya ditingkatkan. Luka operasi lebih sering, lebih cepat sembuh. Lalu untuk mobilisasi atau pergerakan itu malah justru dianjurkan. 2 jam segera bergerak. Bahkan saat di ruang operasi, ruang pemulihan itu ibu malah dianjurkan segera menggerakkan kakinya miring kanan kiri. Nah nanti setelah di ruangan itu harus bisa duduk 2 jam. 2 jam ya dok. Pemirsa ingat itu satu dulu kelebihan dari ERAX ya dok. Iya. Bahwa 2-3 jam sudah bisa duduk. Kaum bapak perhatikan, 2-3 jam istri panjenengan bisa duduk, 5 jam
langsung kon umbah-umbah gitu. Gitu ya, Dok? Iya. Ya, satu kelebihan itu aktivitas selanjutnya setelah pasca operasi akan lebih cepat. Iya. Terus gini, Dok. Tadi kok di ulas bonding ya, Dok ya? Iya. Itu kedekatan itu kan tergantung ASI juga ya, Dok ya? Iya, benar. Inisiasi menyusui dini gitu ya. Iya. Itu produksi ASINya karena ERAK itu juga diharapkan bisa lebih baik ya, Dok? Ya, jadi prinsipnya operasi ERAK sendiri itu memiliki 3 tahap. Ya, jadi tahap awal atau tahap sebelum operasi, lalu tahap tengah yaitu saat operasi, dan tahap akhir. Ya, memang dari 3 tahap ini bila dijalankan semua optimal gitu, itu akan mendukung proses untuk menyusui bayi. Bahkan dengan tadi bisa 2 jam langsung bisa duduk, itu membantu ibu untuk segera istilahnya memberi ASI kepada bayinya. Situ jadi lebih lancar, produksi ASI lebih baik di situ karena adanya anti nyeri yang ringan. Nyerinya tidak terlalu berat. Nah, di situ jadi tidak mengganggu ibu untuk melakukan pemberian ASI kepada bayi. Oh iya. Karena produksi ASI itu juga dipengaruhi juga oleh rasa nyaman atau gangguan nyeri itu ya, Dok? Iya, benar sekali. Jadi memang rasa nyaman, rasa aman, merasa ditunggui oleh keluarga itu justru mengaktifkan hormon-hormon, terutama hormon khusus untuk menyusui, yaitu hormon prolaktin. Itu kalau ibunya bagus, ibu istilahnya senang, happy gitu, itu akan berjalan semua. Produksi ASI-nya makin bertambah. Beda kalau misalnya ibu kadang belum bisa keluar ASI, terus ada dari luar, ayo Bu segera menyusui, ayo Bu. Nah, itu tambah stres ya, tambah berhenti ASI-nya enggak keluar. Jadi memang kondisi psikis di sini dan tentu saja dari ERAK tadi dengan nyeri yang minimal itu sangat membantu untuk terjadinya bonding atau hubungan yang erat antara ibu dan bayi saat pasca melahirkan. Itu pas ERAK itu ya kayak sesar tuh, Dok, anestesinya biusnya itu? Biusnya ya, jadi tadi ya seperti saya bilang tahapannya ada 3, preoperasi atau sebelum operasi, tengah dan akhir. Tengah, akhir dan ya. Akhir ya. Jadi untuk perbedaannya apa di sini? Jadi benar-benar kita siapkan untuk pasien sebelumnya. Biasanya kalau operasi biasa ya, operasi sesar itu puasa lama 8 jam ya, dan udah nggak boleh makan minum semua. Tapi untuk khusus operasi ERAK ini itu masih boleh makan besar, nasi, terus lauk pauk itu 6 jam. Boleh makan. Lebih singkat 2 jam ya. Cocok buat saya, Dok, kalau hamil ya. Kalau lapar gitu bisa segera. Terus 4 jam setelahnya sebelum operasi atau 2 jam setelah makan besar itu masih boleh mengkonsumsi minuman. 4 jam ya. Minuman manis, karbohidrat tinggi, gula tinggi itu boleh. Ya, makanan ringan juga masih boleh, roti, camilan, tentu saja yang tetap pilihannya yang sehat ya. Jadi jangan camilan ternyata bakwan atau tempe, wah itu kan normal. Tetap roti boleh, kue kering, biskuit boleh. Itu sampai 4 jam makanan ringan. Nah, setelah itu 2 jam terakhir itu harus diberikan minuman tinggi kalori, karbohidrat. Nah, di sini perannya dari dokter anestesi. Di situ beliau yang akan meracik untuk cairan tersebut, cairan khusus ya, itu termasuk cairan di medis dan itu akan diminumkan 2 jam sebelum operasi. Bisa request, Dok, rasa strawberry itu bisa? Nah, itu tergantung dari rumah sakit masing-masing, karena itu cairannya sebenarnya tidak berasa seperti air putih. Nah, kalau misalnya request mau rasa apa, bisa dicampur. 2 keunggulan yang sudah tampak, kalau sesar 8 jam, harus puasa besar. Kalau ERAK 6 jam makan besar, 4 jam sebelum operasi bisa makan snack, 1 jam ya, Dok ya? 2 jam mau operasi diberikan cairan yang enak gitu. Yang kedua ini ya, terus itu syarat bagaimana
bagi emak-emak yang mau melahirkan, yang hamil dan mau melahirkan itu bisa semuanya atau ada kriteria khusus? Oh, aku pilih erak, ora iso mak mergone ngedemu banter apa gimana gitu kan? Kira-kira yang bagaimana itu yang boleh? Yang boleh. Saya milih erak. Iya, ya. Jadi memang karena tadi ada 3 tahap ya, yang seperti saya jelaskan. Jadi memang butuh persiapan. Bahkan mungkin saat konseling pra operasi, saat periksa kehamilan di usia mungkin 7 bulan, 6 bulan itu baiknya ibu sudah memikirkan apakah mau nanti lahirannya metode apa, apakah mau lahir normal atau bahkan mau ERAX. Seperti itu perlu dipikirkan karena jadi ERAX itu tidak hanya satu waktu saat operasi saja, tapi dia rangkaian dengan ibu yang siap, dengan ibu edukasi yang baik, teredukasi ya. Jadi dan nutrisi, terutama nutrisi ini pranutrisi penting, kecukupan vitamin, multivitamin kehamilan, vitamin D, vitamin K, kalsium, zinc, mikronutrien, dan yang tentu saja yang besar ya karbohidrat, protein, itu membantu mengoptimalkan metode ERAX ini. Jadi memang dan ibu perlu dilakukan edukasi bahwa setelah operasi harus ayo segera gerak. Kadang kan mungkin ada ini ya keluarga atau ibu sendiri takut, waduh habis operasi di belek besar gitu kan, kok langsung disuruh gerak, nanti apa nggak membeledah lukanya, nah gitu, apa berdarah lukanya. Nah itu perlu edukasi. Jadi memang untuk operasi ERAX ada persiapan tersendiri. Jadi diyakinkan, pasien diyakinkan bahwa harus segera gerak, dan keluarga terutama itu harus mampu paham ya, sama-sama memiliki satu pikiran bahwa memang habis operasi harus segera bergerak, karena itu termasuk prinsip utama dari ERAX. Seperti itu. Nah jadi untuk operasi-operasi yang membutuhkan pergerakan cepat, contohnya seperti saat gawat darurat, lalu ibu dengan pemberat, contohnya mungkin ibu dengan penyakit jantung, ibu dengan paru-paru basah, dengan hamil, nah itu kami tidak sarankan untuk operasi ERAX seperti itu. Dan operasi-operasi yang kemungkinan nanti SC itu bisa menyebabkan durasi yang lama, seperti itu, mungkin ari-arinya lengket. Nah itu kita tidak bisa memilih ERAX. Cuman kalau hamilnya normal, terus mungkin berat bayinya yang di dalam kandungan berat juga bayinya normal, baik, itu kita bisa jadwalkan seperti itu. Jadi memang akan lebih optimal bila pasien itu terjadwal, bukan yang datang gawat darurat 30 menit kemudian operasi. Nah itu mungkin agak kurang optimal untuk ERAX. Ya, ini tadi sudah kita ulas untuk ibunya yang mau melahirkan. Kira-kira ada pesan-pesan khusus untuk si tukang hamilnya, si yang mengamili dok, yang bapaknya ya. Itu ada pesan khusus nggak dok? Pesan khusus. Karena mikirnya mungkin 2 jam bisa berdiri, bisa duduk, berarti nanti 7 jam bisa umbah-umbah gitu. Gimana dok gitu? Iya, jadi pesan untuk suami ya, tapi nggak hanya suami sebenarnya, keluarga yang mungkin turut menunggu, baik itu orang tua, mertua, seperti itu, ada baiknya saat proses kontrol bulanan ya, itu diedukasi ya. Jadi di sini keluarga, pasien, bahkan suami sepemahaman ya bahwa operasi ini mengharuskan 2 jam setelah operasi itu segera makan dan juga duduk seperti itu ya. Tidak perlu nunggu sampai kentut dulu jadi memang paradigma lama operasi SC konvensional itu harus menunggu kentut. Nah itu kaitannya karena puasanya terlalu lama, 8 jam. Ya, nah di situ ususnya termasuk dengan puasa itu dia gerakannya kurang baik. Nah, dengan tadi metode ERAX yang makan hingga 2 jam ya, tadi minum 2 jam terakhir itu, nah itu kan otomatis selama waktu puasa dipersingkat. Nah, otomatis ususnya ini tidak terlalu kaku istilahnya, seperti itu. Nah, makanya 2 jam setelahnya dianjurkan untuk segera makan dan minum. Selain itu makan minum awal itu juga membuat
nutrisi segera masuk, yang nutrisi itu penting untuk penyembuhan luka, operasi. Nah, untuk peran keluarga dan suami di sini sangat penting, yaitu kadang kita percaya tahayul ya, mitos. Benar. Habis operasi nggak boleh ngapa-ngapain, baring aja seharian gitu. Nah, itu kan masih paradigma lama. Nah, itu yang kadang mungkin pasiennya paham, tapi karena ada tekanan dari keluarga, jangan dulu. Nah, itu jadi kegagalan, jadi sistem metode ERAX. Itu. Jadi memang kalau memang pasien sudah bergerak ya, keluarga semuanya juga mendukung, juga paham untuk edukasi ERAX-nya. Itu ada lagi nih keuntungan dari ERAK-nya. Dok, ERAK gitu, kalimatnya kan juga kelihatan bagus, elit gitu ya, ERAK. Itu semua rumah sakit bisa nggak sih dok? Atau hanya beberapa rumah sakit dengan spesifikasi dokter obsgin yang mungkin dikatakan lebih advance yang bisa melakukan ya dok ya? Iya. Jadi untuk ERAX sebenarnya untuk profesi dari dokter kandungan itu tidak memiliki perbedaan yang bermakna. Jadi memang semua dokter kandungan bisa melakukan itu. Tapi memang di sini ERAX ini dititik beratkan pada tim. Bedanya dengan bedanya dengan operasi SC konvensional itu kadang dokter obgyn yang menentukan, ayo kita operasi sekarang. Cuman kalau ERAX ini harus tim, tidak hanya dokter, bahkan perawat, bidan, dan nanti kebutuhan di bangsal pun harus berperan semua. Gitu. Jadi di sini kaitannya sama tim. Dan kalau misalnya timnya lengkap, ada anestesi, ada dokter kandungan, bidan, dan perawat, tidak masalah. Setiap rumah sakit bisa melaksanakan itu, tergantung dari program itu apakah sudah ada di rumah sakit tersebut atau belum. Seperti itu. Dan belum bisa BPJS nih, Pak. Nah, ini memang tergantung manajemen rumah sakit. Kalau dari kriteria BPJS sendiri tidak menyebutkan, maksudnya klaim BPJS ERAK tersendiri ada atau ini nggak boleh ada di BPJS, itu tidak menyebutkan ya. Cuman memang itu terkait manajemen pasien dan juga manajemen rumah sakit beda-beda. Pemirsa, karena banyak keuntungannya, jadi kalau memang harus bayar ya lumrah ya dok ya, ERAK ya, karena keuntungannya banyak. Murah itu belum tentu jelek, tapi kalau mahal atau berbayar biasanya lebih bagus ya dok. Iya, lebih baik. Iklan. Terus ini dok, apa ERAK, pilih ERAK. Kira-kira yang metode sesar lama itu akan tergerus enggak dok? Ya, jadi untuk istilahnya apakah nanti suatu saat menggantikan ya? Ya, jadi sebenarnya untuk metode SC yang lama itu tidak bisa 100% tergantikan karena ada beberapa batasan pada operasi ERAX seperti yang saya sampaikan tadi. Operasi ERAX tidak bisa untuk semua pasien. Jadi ada baiknya pasien itu dilakukan pemeriksaan menyeluruh pasien ini bahkan sebelum saat dilakukan operasi, bahkan saat kontrol ANC, kontrol rutin bulanan, itu perlu di screening ini layak atau tidak. Oh ya, kayak tadi juga ya, mungkin pada kasus-kasus tertentu di mana harus segera dilahirkan pakai sesar. Pakai SC yang lama. Mungkin dengan ibu gangguan jantung ya kita tidak bisa masukkan kriteria untuk ERAX. Karena tidak bisa, kondisi jantung pasti anestesi obatnya berbeda. Lalu untuk teknik operasi sebenarnya sama, cuman untuk obat-obatan yang masuk kepada ibu itu yang berbeda biasanya. Jadi memang kemungkinan tidak bisa menggantikan, jadi mereka akan saling melengkapi istilahnya, ada pilihan-pilihan metode operasi. Itu ya dok ya. Terus kira-kira dok, sudah jelas ya pemirsa tadi ya, ERAK itu untuk ibu yang bagaimana yang bisa melakukan ERAK, perlu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dari pre, tengah sampai pos ERAK. Itu terus keuntungan dari ERAK itu apa saja sudah kita ulas. Lebih mahal mungkin ya, tapi
Kalau cuma mondok jadi cuma berapa hari dok biasanya itu? Maksimal 2 Maksimal- hari. oh, maksimal Bahkan 2 1 hari. pun Bisa kalau pulang sudah ya? baik, bisa kencing mandiri tanpa bantuan kateter atau selang urin, itu Iya. sudah bisa ada yang pulang. Itu berarti juga ada yang dirugikan loh dok itu dok. Kalau cuma mondok sehari, tukang parkirnya kan jadi cuma mondok. Iya, jadi cuma sehari. Kurang dari 24 jam Kurang ya. dari 24 jam. Tidak ya pemirsa, keuntungan dari teknologi kedokteran yang semakin maju itu akan semakin bermanfaat bagi kita semua. Itu ya dok ya. Benar. Terus ada pesan khusus enggak dok untuk ibu-ibu, bapaknya dan juga keluarganya tentang ERAK ini dok? Ya, jadi bila ibu atau keluarga pasien ingin menghendaki melakukan ERAK, sebaiknya dipersiapkan dari awal saat kontrol, bahkan di awal kehamilan mulai trimester 2 sekitar 20 minggu, Tuh, 28, 25 itu mulai dipikirkan bila ingin menjalani prosedur ERAK, karena di situ penting nutrisinya harus terjaga, makronutrien tadi, mikronutrien, vitamin-vitamin, mineral itu harus tercukupi supaya nanti untuk prosedur ERAK-nya pun optimal seperti itu. Dan pasti butuh persiapan, dan di sini bila keluarga pasien sudah menyampaikan ingin ERAK, maka dari medis pun kami akan menyiapkan prosedur tertentu, dan di situ memang kontrol bulanan di sini menjadi hal yang penting. Di sini kami akan mengedukasi banyak tentang ERAK tersebut, karena memang hal ini bisa berbeda dengan ESC konvensional. Dan yang perlu disampaikan kepada pasien namanya metode ya. Metode ini tidak semua akan berhasil. Kadang operasi ini memiliki kesulitan tertentu. Ya, jadi saat awal kita sampaikan, Bu, besok ERAK ya. Nah, tapi di rantai operasi ternyata ada penyulit, entah itu perlengketan, entah itu nadi ibu tinggi. Nah, itu kita bisa langsung berganti ke metode yang lama. Oh, yang sesar tadi ya. Jadi yang utama tetap keselamatan pasien. Untuk metode di sini memiliki banyak puluhan ribuan bahkan, teman. Yang paling penting adalah keselamatan pasien sendiri. Ya, sudah banyak yang kita ulas ya dok ya. Karena memang untuk anak itu jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Kalau iklan di instansi sebelah itu keluarga berencana ya dok ya. Iya. Kalau iklannya dokter Opskin adalah banyak anak, banyak ereksi ya dok. Demikian pemirsa, itu adalah apa namanya share info kami tentang pelayanan ERAK di Rumah Sakit Pandanaran yang dilakukan oleh Dr. Daniel, spesialis obstetrik ginekologi. Rencanakan kehadiran buah hati Anda, rencanakan kebahagiaan keluarga Anda, tentunya dengan selalu hidup sehat. Demikian dok, monggo panjenengan paringi ular-ular untuk keluarga baru maupun keluarga lama. Keluarga lama ya, mungkin untuk sebagai penutup ya. Jadi untuk persiapan yang baik dalam periode emas kehamilan itu menentukan masa depan dan generasi muda bangsa. Jadi ibu-ibu di sini yang hamil terutama ini sudah dititipkan sebuah misi ke depan. Jadi nutrisi yang baik, pilihan gaya hidup yang baik saat kehamilan ini menentukan bagaimana anak-anak panjenengan yang sedang hamil ini bisa memajukan bangsa ini. Amin. Terima kasih Sobat Sehat. Kita akan jumpa di lain kesempatan dengan informasi terkini dan terupdate.